Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah buku yang berjudul The Little Prince atau Pangeran Kecil. Itu buku klasik yang menjadi bacaan seluruh dunia. Karya seorang penulis dari Perancis. Dalam buku itu dikisahkan satu bagian ketika pangeran kecil mengunjungi planet-planet dan ketemu sebuah planet yang di dalamnya dihuni oleh satu orang. Dan orang ini berpakaian sebagai raja, duduk di singgasana, lengkap dengan mahkota dan jubah kebesarannya. Maka ketika pangeran kecil mendarat di planetnya, dia senang sekali. Dan dia langsung bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan mengatakan, akhirnya saya mempunyai seorang rakyat. Sebuah kisah yang sangat inspiratif. Dia menjadi raja sendirian, tidak ada rakyatnya. Lalu apa artinya? Karena identitas itu tergantung relasi. Saya adalah seorang raja, tapi tidak punya rakyat. Ya tidak ada artinya. Saya seorang guru tanpa murid. Ya tidak ada artinya. Guru itu maksudnya ada muridnya, maka disebut guru. Raja itu karena ada rakyatnya, maka disebut raja. Jadi yang penting bukan who am I, bukan, tetapi to whom I belong to. Itu dalam hidup ini yang paling penting, saya ini menjadi bagian hidup siapa. Dan itulah siapa diri kita. Bukan terbalik, siapa diri kita. Ya nanti jadi kesepian. Kalau pertanyaannya siapa diri saya, itu nanti yang muncul adalah prestasi, kehebatan, kebaikan, ketenaran. Saya berjuang menjadi sukses, saya berjuang menjadi hebat, tapi kemudian kesepian karena tidak menggarisbawahi relasi. Yang penting prestasi. Maka saya sering kasihan setiap ketemu anak kecil yang ditanyain, kamu nanti kalau besar mau jadi apa, nak? Ya bagus, tetapi tidak tepat. Karena kemudian anak itu berpikir yang paling penting nanti kalau besar saya menjadi apa. Padahal itu bisa membuat seseorang menjadi kesepian karena menggarisbawahi prestasi, sukses, kebaikan. Tidak salah, tapi kesepian. Harusnya yang digarisbawahi itu relasi atau minimum seimbang. Nanti nak kalau besar kamu mau menjadi bagian hidup siapa? Karena itu yang penting. Dan begitu menjadi bagian hidup seseorang, identitasnya muncul otomatis. Niscaya. Seperti Yesus bangkit. Teologi yang penting bukan bangkitnya, tetapi pengorbanannya, salibnya, teologi salibnya yang penting. Kalau sudah berkorban dengan penuh cinta kasih, dengan keikhlasan, pasti bangkit. Itu otomatis, niscaya. Maka yang paling penting adalah relasi. Menjadi bagian hidup siapa saya ini. Kalau saya menjadi bagian hidup para murid, pasti saya guru. Udah, otomatis, niscaya. Kalau saya menjadi bagian hidup anak-anak saya pasti seorang ibu. Kalau saya menjadi bagian hidup pasangan saya berarti suami dan istri, otomatis. Jangan sebaliknya, saya mau menjadi suami yang sukses. Nanti malah suksesnya yang nomor satu, suaminya hilang. Karena kemudian yang menjadi poin adalah prestasi. Dan itu egoistik. Saya. Tapi kalau menjadi bagian hidup siapa saya ini, berbeda sekali. Karena kemudian yang digarisbawahi adalah relasi, bukan prestasi. Yang diberikan juga adalah seluruh diri saya, bukan prestasi saya.
bukan kehebatan saya, bukan uang saya, tetapi diri saya. Karena itu kemudian menjadi bagian hidup. Kalau sudah menjadi bagian hidup seseorang, maka otomatis identitas saya keluar dengan sendirinya. Dan itu sudah melampaui baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah itu prestasi, bukan relasi. Kalau relasi itu beyond baik, buruk, benar, salah. Kalau berelasi masih memperhitungkan baik, buruk, benar, salah, relasinya itu tidak murni. Itu jual beli. Relasi juga tapi jual beli. Ya kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu menyakiti hati saya terus, gimana saya bisa baik sama kamu? Tetapi kalau menggarisbawahi relasi dan bukan prestasi, baik ya sahabatku, baik ya pasanganku, tidak baik ya sahabatku, tidak baik ya pasanganku. Seperti ibu sama anaknya. Apa ya ada kalau anaknya tidak baik terus kamu bukan anak saya karena kamu tidak baik? Ya nggak bisa. Relasi itu beyond baik buruk. Relasi itu bukan prestasi. Relasi itu pemberian diri, menjadi bagian hidup. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan, makanlah tubuhku, minumlah darahku, supaya aku hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam aku. Itu. Karena itu ketika menikah dulu, tukar cincin. Karena apa? Karena nggak bisa tukar, ini aku tak tukar sama kamu, ya nggak bisa, tetap badannya sendiri-sendiri. Tetapi dilambangkan dengan sesuatu. Aku memberikan diriku dan hidupku, cincin. Kamu memberikan hidupmu kepadaku, cincin. Nah itu maksudnya. You belong to me, I belong to you. Engkau menjadi bagian hidupku dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Nah itu relasi. Namun seringkali tidak dipahami hal ini karena tetap di dasarnya yang digarisbawahi adalah prestasi. Karena itu meskipun statusnya suami istri, kadang-kadang yang diberikan prestasinya, kehebatannya, uangnya, gajinya, itu pun sebagian. Dan bukan dirinya yang diberikan. Lalu seringkali mengatakan, lah saya kan sudah memberikan segala-galanya, gaji saya, kehebatan saya menjadi the best version of me. Wah, direktur, pemilik perusahaan, itu yang diberikan. Bukan itu relasi itu prestasi. Tapi Romo, saya ingin berprestasi di dalam relasi. Alah, itu cuma teori. Prestasi itu bukan relasi. Kalau relasi itu bukan prestasi. Relasi adalah pemberian diri, relasi adalah korban. Tidak ada prestasi di situ. Kalau masih memikirkan prestasi, baik, buruk, benar, salah, nggak ada relasi. Nggak ada relasi. Relasi itu sudah tidak relevan tentang baik, buruk, benar, salah itu. Karena itu Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu relasi. Bukan nunggu dulu baik, kamu baik baru saya mencintaimu. Ya bukan, itu jual beli. Dan karena itu seringkali relasi gagal total. Karena sejak kecil kita terus-menerus dilatih untuk menggarisbawahi prestasi. Prestasi tidak jelek, tetapi harus mengerti ada yang lebih penting dari prestasi, yaitu relasi. Seringkali prestasi justru membuat kita kesepian. Relasi yang membuat kita menjadi bagian hidup orang lain. Karena itu kita tidak kesepian lagi. Karena itu yang paling penting, kita harus berrelasi dengan Tuhan. Karena di situ kemudian identitas kita paling kelihatan. Kita adalah hamba yang dicintai oleh tuannya. Pendosa yang diselamatkan. Kita adalah ciptaan yang dicintai penciptanya. Kita adalah hamba yang diangkat menjadi anak Allah. Karena relasi kita yang begitu dekat dengan Tuhan, yang tidak lagi tergantung baik, buruk, benar, salah. Karena itu ketika kita berdosa, kita tidak takut datang. Karena dosa itu bukan hambatan untuk datang kepada Allah. Kalau kita mengakuinya, datang kepada Tuhan, justru relasi makin dekat. Karena pada waktu itu kita tetap dicintai meskipun berdosa. Dan itulah keselamatan, itulah kabar baik.
Bukan berusaha supaya tanpa dosa, lalu selamat. Siapa yang bisa? Stres kalau kita begitu. Nggak bisa. Karena itu di dalam teologi kita tidak ada namanya pahala. Ngumpulin pahala terus selamat, ya stres. Nggak ada yang bisa selamat dengan cara itu. Kalau toh bisa selamat, lalu berarti menyelamatkan sendiri, nggak perlu Tuhan. Bukan itu. Relasi kita itu. Relasi kasih. Sehingga tidak masalah baik, buruk, benar, salah. Tetapi mau terus-menerus terbuka. Menjadi bagian hidup Tuhan, menjadi bagian hidup sesama. Maka pertanyaannya bukan siapa saya ini. Bukan who am I. Tetapi menjadi bagian hidup siapa saya ini. Dan terutama kita sudah jelas menjadi bagian hidup Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Tinggal kita menerimanya dan mensyukurinya. Dan terus-menerus menjadi bagian hidup Tuhan, menjaganya setiap hari. Supaya kita belong to God, and God belong to me. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Itu dasarnya. Maka dalam relasi, prinsipnya tetap sama. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti teladan Tuhan. Yaitu memberikan diri, menjadi bagian hidup. Bukan berprestasi nomor 1 yang penting. Itu penting, tetapi seringkali membuat kita tidak mampu berelasi dan tidak menjadi bagian hidup siapa-siapa karena kita hebat. The winners stand alone. Pemenang itu selalu nomor 1 tetapi sendirian. Hebat sendiri ngapain? Kesepian. Mendingan menjadi bagian hidup seseorang dan itu pasti hebat. Karena itu saudara-saudara terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.